Selamat siang, Bapak Ibu yang terkasih. Selamat siang, Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan di tengah kesibukan ya, Bapak Ibu. Dalam waktu 2 menit lagi kita akan mulai ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, sudah pukul 12:15. Kita bersama-sama akan mulai sosialisasi Thanksgiving kita pada siang hari ini. Suara musiknya lebih kuat itu. Tidak kedengaran, Mem. Halo, Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Kecil sekali suara backgroundnya yang keras. Ya, Ibu Eva mungkin boleh dekatkan mikrofon dulu supaya lebih terdengar. Kalau seperti ini bisa terdengar, Pak Ton? Bisa. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mulai sosialisasi kita pada hari ini. Kita buka di dalam doa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini boleh berkesempatan di tengah kesibukan kami. Tuhan berikan waktu kami untuk sejenak mendengarkan sosialisasi terkait persiapan Thanksgiving tahun 2024. Kiranya Tuhan berkati setiap teknologi yang kami pakai, kami gunakan, kiranya Tuhan lancarkan sehingga kami boleh menyampaikan apa yang menjadi landasan rancangan acara hingga tujuan Thanksgiving dilaksanakan. Para orang tua di tengah kesibukan bekerja, kiranya Engkau juga senantiasa sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan sosialisasi ini dari awal hingga akhir. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu, Miss, kita boleh akan minta tolong memulai itu suara sosialisasi. suara backgroundnya itu agak keras. Backgroundnya mungkin dari SDH-nya. Oke, tunggu sebentar ya Pak ya. Nah, malah ada suara iklannya, Mbak Miss.
Oke, baik Bapak Ibu, akan coba saya lanjutkan. Oke, semoga suara saya terdengar dengan baik. Kita akan mulai dari latar belakang dulu. Boleh bantuannya Pak Ton untuk membantu kita menjelaskan terkait latar belakang. Dipersilakan Pak Ton. Baik, terima kasih Bu Eva. Bapak Ibu, boleh ya mendengar suara saya Bapak Ibu apabila sudah terdengar. Ya, Ibu Mun, suara saya terdengar Ibu Mun. Terima kasih Ibu Mun. Baik, Bapak Ibu sebelum menjelaskan mungkin boleh saya perkenalkan diri dulu. Saya Pak Hotkon Palevi Purba. Saya guru kelas 5 dan akan ada beberapa rekan-rekan yang ikut untuk bersama-sama dalam sosialisasi Thanksgiving ini. Yang membuka kegiatan tadi ada Ibu Eva, kemudian ada Ibu Mun, ada Pak Farli dan Ibu Agatha yang akan join bersama-sama di acara sosialisasi, di kegiatan sosialisasi ini. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur sepanjang 1 tahun ajaran kita boleh bersama-sama menghantarkan anak-anak kita, ya Bapak Ibu, boleh kita bersama-sama mengantarkan anak-anak kita sudah boleh menyelesaikan 1 tahun ajaran. Yang kelas TK akan lanjut ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, dan anak-anak kita yang SMA sudah boleh selesai di kegiatan persekolahan. Dan mungkin akan lanjut ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Nah, atas ucapan syukur ini Bapak Ibu, kita akan melaksanakan ibadah bersama. Jadi kita akan beribadah bersama dalam rangkaian kegiatan Thanksgiving, di mana Thanksgiving ini merupakan perayaan syukur kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Dan kita merefleksikan, selama 1 tahun ajaran, kita merefleksikan tema kita Devoted to Christ. Kita ketahui bersama ya, di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Jadi selama 1 tahun, Tuhan sudah sertai kita dan kita juga boleh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Jadi selama sepanjang 1 tahun ajaran ini, banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh komunitas Sekolah Dian Harapan. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk mengajak anak-anak mempraktikkan cara hidup yang benar sesuai dengan teladan Kristus. Nah, kita menyadari bahwa kemampuan kita untuk hidup serupa dengan Kristus itu semata-mata hanya oleh anugerah dan belas kasih Kristus. Maka dari itu kita juga perlu mengucap syukur kepada Kristus. Salah satunya melalui kegiatan Thanksgiving ini. Nah, Bapak Ibu, sepanjang 1 tahun ajaran ini, kita bersyukur untuk pertumbuhan anak-anak. Anak-anak, ada beberapa hal yang paling kami soroti, gitu ya, soroti untuk pertumbuhan anak-anak. Yang pertama itu pertumbuhan pemahaman anak-anak tentang teknologi. Anak-anak boleh semakin berdampingan dengan teknologi, dapat beradaptasi juga dengan komunitas sekolah. Ya, setelah pandemi kita tahu selama pandemi anak-anak belajar di rumah, berteman, bergaul juga di rumah. Namun setelah pandemi ini anak-anak perlu untuk beradaptasi kembali. Kita bersyukur sekali sepanjang tahun ajaran ini anak-anak boleh kembali berelasi dengan baik ya. Kemudian yang paling kita syukuri adalah kita boleh menghantarkan anak-anak kita, orang tua, guru, anak-anak juga boleh menyelesaikan tahun ajaran 2023-2024 ini dengan baik. Namun Bapak Ibu, dalam ucapan syukur itu juga ada concern begitu ya. Kita juga menghadapi pergumulan sepanjang 1 tahun ini. Ya, ada beberapa pergumulan selama 1 tahun ajaran ini yang kita temukan. Ada di balik tadi kita mengucap syukur terkait pertumbuhan anak-anak, namun dalam proses pertumbuhan itu kita juga menggumuli beberapa hal. Ya, yang pertama ada bagaimana anak-anak berelasi dengan orang tua, bagaimana juga anak-anak berelasi dengan guru. Ya, tentu kita melihat juga ada kerenggangan gitu ya, relasi antara anak dengan orang tua, anak dengan guru begitu. Kemudian juga relasi anak dengan sesama dalam mereka berteman, dalam bergaul begitu ya. Kemudian juga dalam penurunan standar etika. Kita juga menggumuli sepanjang 1 tahun ajaran ini, kita cukup melihat bahwa anak-anak itu
kita melihat anak-anak kita ada concern terkait moral, terkait etika dalam komunitas gitu ya. Kemudian di dalam penguasaan dan pendampingan dalam penggunaan teknologi itu, kita juga melihat anak-anak kebablasan gitu ya. Jadi ada penggunaan teknologi yang seharusnya anak-anak tidak lakukan. Anak-anak belum paham begitu, tapi anak-anak sudah masuk ke dalam ranah teknologi itu. Akhirnya anak-anak mengalami em, yang seharusnya bukan anak-anak dapatkan, tetapi anak-anak dalam gitu ya. Selanjutnya Eva, nah atas ucapan syukur dan pergumulan-pergumulan ini, kita merespons anugerah dan proses pertumbuhan ini, Bapak Ibu. Baik itu yang baik atau yang kurang baik, kita merespons dan kita menyadari itu adalah anugerah. Dan kalau masih ada yang kurang baik, tentu itu adalah bagian dari proses pertumbuhan, begitu ya. Jadi bagian dari proses pertumbuhan ini kita rayakan. Ya, kita dengan menyerahkan diri secara utuh untuk diubahkan oleh Kristus. Nah, penyerahan diri ini mencakup pikiran kita, mencakup hati kita, ya, yang berfokus pada kebenaran sejati yang tercermin melalui cara hidup kita yang dimurnikan. Ketika penyerahan diri kita mencakup dalam pikiran dan hati kita, maka akan tercermin melalui cara hidup kita. Nah, oleh karena itulah, maka dari itu, kegiatan ibadah kita, Thanksgiving di SDA Manado untuk tahun 2024 akan mengusung tema Serve the Lord, Head, Heart, and Hand. Karena kita menyerahkan diri kita, mencakup pikiran kita dan hati kita. Kemudian, cakupannya berfokus pada kebenaran sejati. Jika pikiran dan hati kita fokus pada kebenaran sejati, harapannya kita juga tindakan kita tercermin melalui cara hidup yang dimurnikan. Nah, dalam rangkaian acara Thanksgiving ini ada rangkaian kegiatannya Bapak Ibu yang akan dijelaskan oleh Ibu Eva. Silakan Bu Eva. Baik, terima kasih Pak Ton. Untuk konsep acara Thanksgiving ini, Bapak Ibu, kita ada pre-culminating dan culminating. Pre-culminating akan dilaksanakan selama 2 minggu sebelum acara puncak culminatingnya berlangsung, gitu ya. Untuk rangkaian kegiatannya, ini akan mendalami penghayatan tema Serve the Lord with my head, hair, hand. Nah, bentuk kegiatannya ini melalui perenungan firman Tuhan di kitab Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan Roma 12 ayat 11 sampai 12. Lalu juga anak-anak akan berefleksi dan juga melakukan aksi nyata. Tujuannya diharapkan selama 2 minggu ini anak-anak mampu memuliakan dan melayani Tuhan Yesus Kristus melalui setiap aspek kehidupan, head, heart, and hand. Tujuan ini juga kami gumuli bersama, guru-guru bersama dengan murid-murid di dalam kelas. Untuk junior, TK dan SD akan rangkaian devosi yang mereka biasa lakukan di kelas itu akan berbicara tentang topik Alkitab Serve the Lord tadi melalui ayat tema mulai dari 27 Mei sampai nanti berakhir di 7 Juni. Kalau untuk yang senior, nanti juga akan ada rangkaian melalui tema Serve the Lord itu dari tanggal 27 sampai 7 Juni. Rangkaian agendanya ada seperti devosi, chapel, merefleksikan bersama, KTB, mereka juga akan praise and pray. Ya. Kalau untuk culminatingnya, Bapak Ibu, nanti di tanggal 8 Juni, kita akan ibadah bersama, mengucap syukur bersama atas penyertaan Tuhan. Akan ada rangkaian acara di ibadah ini. Saya mohon bantuannya untuk Ibu Mun bisa menjelaskan rundown kita bersama. Ibu Mun bisa mendengar suara saya? Oke, Ibu Eva, suara saya terdengar? Terdengar, Bu Mun, silakan. Oke, baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan beberapa rangkaian acara yang akan kita laksanakan di hari H culminating. Nah, di sini dapat kita lihat sama-sama ya, kalau
open registration itu nanti akan dimulai dari pukul 2 siang hingga pukul 3 siang. Jadi dihimbau kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, boleh langsung melakukan registrasi kehadiran ke meja registrasi. Nah, ibadah syukur kita ini akan kita laksanakan mulai dari pukul 15 sampai nanti di akhir sesi yaitu sesi foto booth di 18.30. Nah, rangkaian acara kita ini berbentuk ibadah yang kita akan menggumulkan bagaimana creation, fall, redemption, dan nanti consummation melalui tata acara kita. Dimulai dari pukul 3, kita akan melakukan pembukaan, lalu kita akan melanjutkan dengan devosi. Di sini kita akan sama-sama berefleksi tentang bagaimana Tuhan sudah menciptakan, dan nanti kita juga akan berefleksi tentang bagaimana kejatuhan manusia ke dalam dosa. Lalu kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan acara terakhir akan ditutup dengan pengutusan yang dilakukan oleh orang tua, seperti itu. Selanjutnya Ibu Eva. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Ya, baik Bapak Ibu. Sepertinya Ibu Elisa sedang mengalami kendala, saya akan membantu menjelaskan untuk di bagian memento. Sebagai respon dari adanya pengutusan yang biasa kita sebut sebagai memento, ada yang berbeda di mana kita mau merefleksikan terkait dengan hal-hal yang menjadi poin utama di dalam Thanksgiving kali ini. Nah, di dalam memento sendiri nanti akan ada simbolisasi pengutusan anak oleh orang tua secara langsung. Jadi, sudah tidak ada lagi anak maju ke depan. Jadi, orang tua yang akan secara langsung memberikan kepada anak. Teknisnya nanti akan duduk bersama dengan anak, kemudian menyerahkan kepada anak, kemudian dan bersama. Baik Bapak Ibu, maaf sebelumnya karena kendala jaringan. Apakah suara saya sudah terdengar Ibu Eva? Terdengar Ibu Agatha? Baik, jadi saya lanjutkan kembali Bapak Ibu. Yang pertama, orang tua akan mengalungkan medali secara langsung kepada anak, menyerahkan sertifikat, menyampaikan pengutusan, dan berdoa bersama anak. Di dalam hal ini, untuk pengutusannya sendiri, itu berupa surat. Jadi nanti kami mengharapkan orang tua dapat menyediakan surat sebagai bentuk pengutusan kepada anak. Nah, surat ini bersifat wajib Bapak Ibu dan rahasia. Jadi diharapkan Bapak Ibu juga tidak memberitahukan kepada anak bahwa Bapak Ibu akan memberikan surat kepada anak sebagai bentuk pengutusan. Nah, di dalam surat ini nantinya ditulis di dalam selembar kertas yang dibawa saat acara berlangsung. Isi dari surat tersebut adalah ucapan syukur, kemudian harapan orang tua kepada anak, dan rekonsiliasi relasi antara anak dan orang tua. Jadi berisi harapan dari Bapak Ibu. Kami berharap Bapak Ibu bisa membawa surat tersebut sebagai bentuk pengutusan kepada anak. Bu, bisa diulang tadi yang isi suratnya, Bu, screen-nya? Oh, boleh.
Bisa Bu, apakah terlihat? Sudah Bu, terima kasih. Oke, untuk suratnya berisi ucapan syukur berupa apresiasi kepada anak, harapan orang tua kepada anak untuk jenjang selanjutnya, dan rekonsiliasi relasi anak dan orang tua. Selanjutnya, pada saat sesi akan ada foto booth, di mana kami mengharapkan orang tua dengan anak telah menyiapkan gaya berfoto. Nah, boleh bersama-sama gayanya disesuaikan dengan kesepakatan antara anak dan orang tua. Kemudian durasi untuk fotonya itu 1 menit setiap keluarga, Bapak Ibu. Kemudian pada saat nanti foto booth, panitia Bapak Ibu guru akan mengarahkan foto booth yang akan digunakan oleh setiap keluarga, dan pada saat mengantri diharapkan untuk boleh mengantri sesuai barisan di foto booth yang sudah disediakan. Oke, jadi sekarang kita akan sampai ke peraturan umum yang akan kita berlakukan saat nanti hari H acara berlangsung. Nah, yang pertama itu adalah kita sama-sama untuk menjaga ketenangan saat acara berlangsung. Ini dihimbau untuk kita setiap peserta yang akan mengikuti kegiatan culminating ini. Lalu yang kedua yaitu untuk mengatur mode diam pada gawai masing-masing, begitu, supaya tidak mengganggu berlangsungnya acara. Yang ketiga, tidak diperkenankan makan di dalam ruangan. Jadi sudah dipersiapkan ya Bapak Ibu ya dari rumah, sudah makan dari rumah begitu. Jadi saat sampai nanti di acara tidak ada lagi yang membawa makanan ke dalam begitu. Lalu yang keempat, tetap menjaga kebersihan ruangan. Yang kelima, pengambilan gambar itu diizinkan, akan tetapi hanya boleh melalui tempat duduk masing-masing. Jadi jika Bapak Ibu ingin mengambil dokumentasi dan sebagainya boleh, tetapi hanya boleh dari tempat duduk masing-masing. Begitu. Lalu yang terakhir itu adalah undangan orang tua maksimal 2 orang, ayah dan ibu ataupun wali, begitu. Jadi nanti yang akan masuk ke ruang acara itu ya hanya anak yang akan mengikuti kegiatan culminating dan juga orang tua yang terdiri dari maksimal 2 orang, begitu. Baik, Bapak. Oke, baik Bapak Ibu, berikut informasi detail acara kita. Kita akan diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 dari pukul 3 sore sampai jam 5 sore. Seperti rundown yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Mun. Jadi, dari TK sampai SMA akan diadakan di hari dan jam yang sama, sehingga diharap kesediaan para orang tua dan anak-anak juga untuk datang tepat waktu supaya kita bisa beribadah, menikmati acara hadirat Tuhan dengan khusyuk di dalam acara Thanksgiving ini. Kita akan menyelenggarakan Thanksgiving kita di The Sentra, di Jalan Insinyur Soekarno, Maumbi, di Kecamatan Kalawat, di Minut ya Bapak Ibu. Mungkin kalau yang sudah pernah tahu lokasinya atau belum pernah, nanti bisa sambil lewat begitu. Nah, ini dress code yang kami bisa sampaikan kepada para orang tua. Untuk kelas K3 dan kelas 6, laki-laki menggunakan kemeja putih, dasi, jas warna gelap, celana bahan gelap, dan sepatu formal. Untuk yang perempuan akan menggunakan dress putih yang sopan dan sepatu formal. Untuk kelas 9 dan kelas 12, laki-laki bisa menggunakan batik atau kemeja formal dengan jas warna gelap, celana bahan gelap, dan sepatu formal. Untuk yang perempuan, kelas 9 itu menggunakan batik ya Bapak Ibu, bisa batik modern
Untuk yang kelas 12, kebaya sopan dan sepatu formal. Untuk para orang tua, dress code-nya bisa menyesuaikan dengan anak, atau jika mama papa punya kesepakatan sendiri gitu ya, keluarga mau pakai baju apa dipersilahkan. Yang terakhir Bapak Ibu, berikut kami sampaikan merchandise dari Lentera Bagi Bangsa. Bila Bapak Ibu pernah mendengar, Lentera Bagi Bangsa ini adalah program di mana kami membantu gitu ya, kita membantu anak-anak kita di sekolah lain melalui merchandise ini. Jadi ditawarkan sebuah boneka begitu untuk bisa diberikan dari orang tua kepada anak. Harga satuannya 85.000. Ini bersifat pemesanan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memesan kepada wali kelas, sampaikan kepada wali kelas dan melakukan pembayaran ke Ibu Mitra Jayanti. Nanti buktinya dikirimkan kepada wali kelas. Ketika barangnya nanti sudah datang pada hari H, akan diberikan kepada orang tua. Jadi bersifat pemesanan karena akan dikirim dari Jakarta. Ya, Bapak Ibu, sosialisasi kita sudah selesai. Kita akan mengirimkan panduan Thanksgiving ini yang hari ini kami sudah sosialisasikan kepada orang tua Winisuda pada hari ini. Jadi untuk mama papa yang mungkin tadi baru bergabung di tengah-tengah atau baru di akhir, kami akan kirimkan supaya mama papa bisa membaca panduannya bersama sehingga kita boleh bersama-sama melaksanakan mengucap syukur, merayakan bersama Thanksgiving di hari ini. Kita akan masuk ke forum tanya jawab ya Bapak Ibu, dipersilakan bila ingin bertanya. Boleh raise hand, nanti saya akan persilakan. Dalam waktu kurang lebih ya maksimal sampai jam 1 kita akan berusaha untuk menolong mama papa menjawab pertanyaan dari mama papa. Dipersilakan Bapak Ibu bila ada pertanyaan. Ya, Bapak Ibu mungkin tadi suara Ibu Eva mungkin kurang terdengar. Nah, bagi Bapak Ibu mengulang apa yang disampaikan oleh Ibu Eva, nanti setelah kegiatan ini berakhir, kami akan mengirimkan panduan yang sudah disampaikan tadi. Jadi bagi Bapak Ibu yang terlambat, yang tadi terlambat bergabung atau belum dapat bergabung, nanti boleh membaca bersama-sama panduan yang akan dikirimkan. Sekarang Bapak Ibu apabila ada pertanyaan atau mau konfirmasikan hal yang sudah dijelaskan namun kurang jelas, dipersilahkan Bapak Ibu boleh bertanya atau mengkonfirmasikan. Silakan Bapak Ibu. Ya silakan Ibu Lydia, silakan Bu. Dipersilahkan Bu, silakan. Belum ada suaranya Bu, mungkin masih mute. Ya kan. Oke. Halo, selamat siang. Selamat siang Bu. Saya cuma mau konfirmasi ya Pak. Kan waktu kalau nggak salah bulan kemarin kan udah diperdengarkan anak-anak katanya mau Thanksgiving ya buat kelas 3. Karena saya orang tua dari Abigail Sarayar kelas 9A. Terus waktu itu kan udah diperdengarkan mau Thanksgiving, terus harus buat pakaian untuk Thanksgiving nanti. Terus waktu itu kita sebagai orang tua Pak, ini saya terusnya waktu itu kami langsung bertindak yang mana harus bikin pakaian ini untuk Thanksgiving nanti ya Pak.
Nah, terus ya terus terang saya mau katakan di sini, kami sebagai orang tua sudah merancangkan pakaian untuk Thanksgiving, Pak, untuk nanti tanggal 8. Nah, terus akhirnya kan ada perubahan yang mana anak kelas 9 SMP, yang SMP 9 sampai ya kelas 9 itu Thanksgiving nanti itu dipakai pakaian batik. Terus saya sebagai orang tua, kami sebagai orang tua kaget karena pakaian ini kami sudah buat, sudah bikin, Pak. Itu masalahnya. Kami sudah persiapkan, udah 2 kali di apa namanya, kayak di ini lagi, perbarui pakaiannya, Pak, untuk Thanksgiving. Pertama kan saya dengar kebaya yang awal. Terus akhirnya dirubah lagi batik. Jadi saya mixkan itu kebaya mix batik, Pak, batik. Jadi dari kebaya mix batik, Pak. Itu sudah dibuat, sudah dibikin, Pak. Sudah dipesan. Jadi kita tinggal mau diambil. Nah, tapi akhirnya di ini lagi, dirubah lagi, Pak. Diharuskan pakai batik, dress batik ya. Nah, itu yang saya bingung, Pak, sebagai orang tua. Jadi otomatis, Pak, saya mau beli lagi dress batiknya. Sedangkan saya sudah pesan pakaian itu, ya itu yang saya katakan tadi, kebaya mix batik gitu, Pak. Nah, itu. Jadi saya mau bertanya di sini, terus bagaimana, Pak, solusinya? Karena kami terus terang sebagai orang tua, kami sudah pesan, sudah bikin pakaiannya itu. Terus harus lagi kami membeli pakaian batiknya. Ya itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Apakah Belum suara saya kesepakatan. terdengar? Apakah suara saya terdengar, Pak Ton? Terdengar, Bu, tapi cukup pelan. Ya, oke, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya ya. Ya. Terkait untuk informasi pakaian, memo dari sekolah secara resmi diterbitkan itu pakaiannya batik ya Bu, betul. Bila memang Mama Papa telah mempersiapkan kebaya yang sudah dijahitkan dengan batik, mungkin bisa dikreasikan Bu, karena bisa masuk ke batik modern ya. Kami himbau orang tua untuk kelas 9 bisa menggunakan batik, baik batik modern mau batik yang klasik, diperbolehkan Ibu. Oke, Bu. Oke. Ya, makasih, saya sudah paham. Iya, makasih banyak. Terima kasih Bu. Oke, ya. Terima kasih Bu Eva. Selanjutnya ada Ibu Meika. Silakan Ibu Meika, boleh dipersilahkan. Terima kasih. Shalom. Shalom, selamat siang. Shalom, selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ya, Pak Ton dan guru-guru yang lain, terima kasih untuk kesempatan. Saya orang tua dari Angel kelas 6. Halo. Halo Bu, maaf suaranya putus-putus Bu. Putus-putus. Iya, saya Ibu Meike dari anak orang tua dari Angel kelas 6. Ya, silakan. Iya, saya cuma mau bertanya, apakah selain pesanan merchandise yang boneka,
Orang tua juga bisa memberikan misalnya buket bunga atau seperti apa kepada anak selain merchandise yang dipesan. Terima kasih, itu pertanyaan saya. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Mungkin karena tadi ada pengumuman terkait merchandise, mungkin kita berpikir, oh hanya ini yang boleh bisa diberikan ke anak-anak. Ya. Nah, diperjelas Bapak Ibu, untuk souvenir kepada anak-anak boleh apapun ya, boleh kita berikan. Mungkin kita inisiatif untuk berikan bunga, buket dan sebagainya, dipersilahkan Bapak Ibu ya. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tambahan Pak Ton, mungkin Ibu selain merchandise yang bisa dipesan, Bapak Ibu bisa memberikan seperti buket bunga ini pada momen apresiasi kepada anak, momen memento ini. Kami harap ini menjadi momen yang spesial ya untuk Bapak Ibu bisa secara khusus sebagai pendidik utama untuk mengutus anak-anak mereka telah menyelesaikan pendidikan di jenjang TK, SD, SMP, dan SMA bisa dalam bentuk mungkin kreasi buatan tangan atau bunga, ini bisa disampaikan pada saat mama papa ada momen bersama anak di memento ini. Nanti akan dipersilahkan oleh MC begitu ketika momennya Bapak Ibu bisa memberikan bentuk apresiasi kepada anak. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Mika. Selanjutnya ada, silakan Ibu Eva, boleh disampaikan pertanyaannya. Ibu Eva, silakan Bu, boleh disampaikan pertanyaannya. Baik, sambil menunggu Ibu Eva, boleh ke Ibu Maiska, silakan Bu. Yo, shalom, selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Pak, saya ini orang tua dari kelas 9 atas nama siswa Marsental Runtukau. Ini cuma mau bertanya, selain perwakilan 2 orang, kalau seumpamanya DP kakak-kakak mau ikut, apa mau duduk di luar atau gimana? Hanya itu. Soalnya biasa kan mau foto bersama. Ya, hanya itu Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bu. Saya mungkin boleh jawab, nanti jika rekan-rekan mau menambahkan silakan ya rekan-rekan. Nah, kursi yang disediakan itu hanya 2 orang Bu. Jadi jika ada kerabat atau anggota keluarga lain yang ikut untuk merayakan, ya boleh ikut namun tidak masuk ke dalam ruangan. Mungkin boleh menunggu lebih atau di luar ruangan. Namun jika dalam acara kami menemukan ada mungkin tempat yang masih kosong, kemungkinan ada murid juga yang hanya membawa 1 wali, hanya 1 wali yang mendampingi, gitu kemungkinan akan ada kursi yang kosong. Nah dengan begitu mungkin nanti boleh diarahkan masuk. Tapi saat sampai di lokasi anak-anak didampingi oleh 2 begitu ya. Tapi itu pun masih menutup kemungkinan apabila ada kursi kosong begitu ya. Nah, untuk saat ini kami belum dapat mengkonfirmasi terkait hal ini. Yang boleh kami pastikan sekarang adalah hanya 2 orang yang mendampingi. Apabila ada rekan atau keluarga kerabat lain yang mungkin ikut, dipersilakan untuk menunggu di luar ya, di luar gedung. Begitu. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Selanjutnya Ibu Eva, apakah sudah boleh menyampaikan pertanyaannya Bu? Baik, apabila belum, boleh selanjutnya ke Ibu Neti. Silakan Bu. Halo, selamat siang. Selamat siang Bu. Oke, saya mau bertanya. Kebetulan anak saya yang ikut acara penamatan ini ada 2. Ada yang SD dan ada yang SMA. Tadi kan dikatakan saat penyerahan sertifikat dan pengalungan piagamnya orang tua yang pergi ke anaknya ya. Benar seperti itu? Iya, Bu. Nah,
anak yang Terus kalau misalnya seperti keadaan saya seperti ini, itu apakah anaknya yang SD sama SMA itu bisa duduknya didekatkan atau gimana ya nanti pada saat itu ya? Silakan Bu Eva. Iya, terima kasih. Iya sih Bu Neti untuk pertanyaannya. Mungkin ini juga jadi pertanyaan untuk orang tua lain yang memiliki siblings untuk yang anaknya lulus secara bersamaan. Di sitting arrangement yang kami siapkan, kami menyiapkan bagian untuk siblings. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, nanti akan tetap duduk bersama-sama dengan anak yang SD maupun SMA, kalau siblings TK dengan SMP. Jadi Mama Papa tidak perlu khawatir begitu. Jumlah kursinya akan tetap ada untuk 2 siswa ya Bapak Ibu. Jadi kalau 1 orang siswa dapat 2 kursi, berarti kalau 2 siswa dapat 4 kursi. Jadi Mama Papa bila memang bersedia gitu untuk mengajak misal wali yang lain untuk melengkapi sisa kursi yang kosong, diperbolehkan ya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang siblings begitu. Jadi kuota kursinya tetap mengikuti jumlah anak begitu. Oh ya, Duduknya bersama-sama. oke. Satu pertanyaan lagi. Iya, Ibu, Untuk silakan. bajunya itu yang untuk SD laki-laki dan SMA laki-laki apa ya? Tadi saya nggak sempat dengar soalnya. Berikut saya tampilkan Ibu. Oh ya ya, oke. Nanti panduannya akan dikirim. Oh gitu. Oke oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Coba Mbak Iswa apa dia Subang. Terima kasih Bu Eva untuk pertanyaannya, jawabannya. Selanjutnya ke Ibu Elisia. Silakan orang tua dari Elisia, silakan Bu. Boleh sampaikan pertanyaannya. Terima kasih untuk kesempatan. Ini saya mau bertanya. Halo, kedengaran suara saya? Terdengar Bu. Oh iya, terima kasih. Begini, kan saya tadi kan penjelasan memang untuk 2 orang kakak beradik. Tapi kalau seandainya ini hanya menyambung dari pertanyaan Ibu Eva, kalau saya kan anaknya kan kembar di kelas yang memang untuk kelas 6, sama-sama kelas 6. Yang ingin saya tanyakan, apakah ketika itu pengalungan itu, apakah sendiri-sendiri kelasnya terpisah-pisah atau bagaimana? Soalnya kan kalau seandainya bersamaan, bisa, bisa, apakah bisa bersamaan kita orang tua langsung ke anak dua-dua, walaupun kelas berbeda begitu. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya Bu. Tetap bersama-sama ya Bu. Jadi untuk orang tua yang memiliki anak siblings dan lulus bersama-sama di tahun ajaran ini akan mendapatkan satu tempat yang khusus begitu. Jadi memang khusus siblings begitu. Tidak ikut duduk bersama dengan row TK, SD begitu tidak. Jadi memang ada bagian khususnya untuk siblings begitu Ibu. Oh iya, terima kasih. Sudah cukup. Bu, makasih. Baik, dua pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Boleh ke Ibu Mikael Larun, silakan Bu. Begini mana? Dosen. Dosen terhukum. Selamat siang. Begini, kan melanjutkan dari pertanyaan yang tadi, apakah anak-anak ini duduk bersama atau dengan anak-anak semua atau bersama orang tua? Soalnya kan kalau misalnya kayak tadi dikatakan bahwa untuk pengalungan itu dilakukan secara bersama-sama. Kalau misalnya anak duduk sendiri, berarti sekumpulan orang tua akan berkumpul di kelompoknya anak-anak. Itu akan kacau rasanya. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Orang tua akan duduk bersama anak Ibu. Jadi dari awal acara mulai datang langsung duduk bersama dengan anak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan, oke, silahkan. Terakhir mungkin boleh ke Ibu Leiby, silahkan Bu. Terima kasih, selamat siang Pak. Saya cuma mau
minta informasi kembali terkait untuk biaya pembayaran untuk acara ini dan batas waktu untuk pembayarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Untuk kegiatan ini sesuai dengan yang sudah diinformasikan melalui surat memo ya Bu, sudah dikirimkan oleh sekolah ke grup orang tua di WhatsApp itu ya. Ada biaya retribusi yang perlu dibayarkan oleh orang tua sebesar Rp500.000. Dan batas pembayarannya adalah kalau tidak salah seminggu sebelum kegiatan hari H. Betul Ibu Eva ya? Jadi pastinya adalah tanggal 31 Mei. Oh iya baik Pak. Maaf saya kurang kadang ngecek WA-nya. Iya, tidak apa-apa Bu. Terima kasih banyak. Terus Pak terkait untuk souvenir gitu yang boneka. Jadi kita langsung pemesanannya ke wali kelas ya Pak? Ya, betul Bu. Nanti boleh ditransfer ke nomor rekening yang sudah tertera di atas, kemudian bukti transfernya boleh dikirimkan kepada wali kelas masing-masing anak. Oh iya, oke, baik Pak. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Baik. Pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu, nanti apabila masih ada pertanyaan, nanti boleh disampaikan kepada wali kelas anak masing-masing. Pertanyaan terakhir dari Bu Merlin. Silahkan Bu. Iya, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya hanya mau bertanya untuk proses apa foto-foto nanti. Ya, kita kan orang tua pasti ingin agar supaya peristiwa yang sangat berkesan ini bisa diabadikan di dalam foto. Dan memang sudah dikatakan tadi ada disediakan foto booth, tapi foto booth itu nanti hanya akan berfoto dengan keluarga ya, seperti itu. Bagaimana dengan kepala sekolah dan wali kelas? Apakah disediakan juga waktu untuk berfoto bersama-sama dengan kepala sekolah atau wali kelas? Dan juga pada saat pengalungan medali itu atau apa ya, dan penyerahan sertifikat dan juga memento itu, apakah diberikan kesempatan untuk mengambil gambar atau berfoto? Dan kalau misalnya untuk mengambil gambar atau berfoto, apakah disediakan fotografer dari sekolah, ataukah kita yang mau berfoto masing-masing? Karena nantinya takutnya peristiwa yang seharusnya menjadi peristiwa yang apa namanya ya, bisa memberikan kesan em, apa serius, nantinya bingung dengan berfoto-berfoto seperti itu. Iya, mungkin itu pertanyaan saya agar supaya nanti em, pada saat memento itu akan jadi sesuatu yang tidak bikin kayak kacau atau seperti apa ya. Iya, itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya terkait dokumentasi. Ketika memento, Bapak Ibu diperbolehkan untuk mengambil gambar pribadi gitu ya dengan handphone, catatan dengan tetap menyeting handphone di mode silent. Untuk dokumentasi dari sekolah, ketika memento kami menyediakan fotografer di dalam ruangan, tapi bukan per murid ya Bapak Ibu. Jadi ada sekitar 4 atau 5 fotografer di dalam ruangan yang akan mengambil gambar begitu. Jadi kami tidak bisa menjamin juga setiap anak bisa terjepret gitu ya fotonya, namun Bapak Ibu diperbolehkan untuk mengambil gambar di momen memento ini begitu. Untuk foto-foto yang tadi kami sampaikan ada 1 menit foto booth, itu memang foto yang akan diambil oleh fotografer dan mendapat cetaknya ya Bapak Ibu. Untuk setelah itu Bapak Ibu mau mengambil gambar baik dengan wali kelas, dengan kepala sekolah begitu diperbolehkan. Ya, jadi untuk di foto booth itu kami setting memang per departemen, jadi ada masing-masing dari TK, SD, SMP, SMA. Ketika memang sudah selesai semua mendapatkan giliran berfoto, masih Bapak Ibu ingin berfoto lagi bersama
wali kelas atau kepala sekolah diperbolehkan Bapak Ibu. Berfoto juga di foto booth ketika sudah datang sebelum acara mulai. Jadi silakan dimaksimalkan waktunya untuk menikmati ya Bapak Ibu momen sukacita ini. Mau mengambil gambar, mendokumentasikan, kami perbolehkan dengan catatan tetap menjaga ketenangan dengan menyeting handphone di mode silent dan juga mengatur flash lampu ya Bapak Ibu begitu. Apakah menjawab Ibu Merlin? Iya baik, terima kasih. Tapi kalau misalnya saran saya, kalau misalnya dimungkinkan, bagaimana kalau diatur supaya para fotografer itu bisa mungkin memberikan waktu cuman jadi kalau ada yang mau, orang tua yang mau, jadi kayak mendaftar begitu kepada fotografer itu agar supaya dia bisa mengambil gambarnya. Dan kalau misalnya mau ada biaya tambahan atau apa, jadi dari masing-masing perorangan yang nanti berurusan dengan si fotografer itu atau juga pihak sekolah dengan yang akan mengaturkan. Bagaimana? Oke, baik. Nanti terkait hal itu kami coba diskusikan ya Bu, apakah vendor dari fotografer yang kita pakai ini bisa juga untuk mengambil gambar di dalam khusus dengan orang tua begitu ya Bu? Iya baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Merlin. Ibu Merlin boleh saya tahu orang tua dari siapa? Oh ya, anak saya Guinevere Masengi di kelas 12. Iya, karena ini sudah terakhir di kelas 12, jadi ya saya harap bisa memberikan momen yang paling baik ya. Ya, terima kasih. Pasti. Terima kasih Ibu Merlin. Iya. Kita sudah selesai Bapak Ibu. Untuk nanti pertanyaan bila Bapak Ibu masih ingin bertanya boleh langsung ke wali kelas. Nanti wali kelas akan teruskan kepada panitia Thanksgiving begitu. Terima kasih untuk perhatian, untuk waktu Bapak Ibu di siang hari ini di tengah kesibukan. Kiranya sosialisasi Thanksgiving ini boleh memberikan gambaran secara utuh kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan, merayakan, bersyukur bersama untuk anak-anak kita. Kita akan tutup di dalam doa. Boleh saya minta Pak Ton untuk bantu kita tutup dalam doa? Baik, Bu. Mari Bapak Ibu kita tutup kegiatan kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur sepanjang hari ini Tuhan terus sertai kami, dan di dalam beberapa menit terakhir kami boleh bersama-sama menyimak Tuhan persiapan kami untuk beribadah nanti di Thanksgiving. Kami boleh merayakan, kami boleh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selama 1 tahun kepada kami. Biarlah Tuhan, kami sebagai guru, sebagai orang tua, boleh terus menghantarkan anak-anak kami untuk mendapatkan setiap hal yang lebih baik setiap harinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau sudah menyertai kami Tuhan sepanjang 1 tahun ajaran ini. Mohon juga Tuhan terus sertai kami sepanjang tahun-tahun berikutnya. Di dalam nama Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Bu.